Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Negara-negara barat, negara-negara maju rupanya sampai detik ini masih tidak rela melihat Indonesia menjadi negara industri, menjadi negara maju, atau menjadi negara adidaya. Ya teman-teman, hal ini diutarakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hingga detik ini kepemimpinannya masih saja banyak negara maju yang melobi untuk menghentikan program hilirisasi. Dan tentu Pak Prabowo menanggapi hal ini sangat tegas, di mana Pak Prabowo menegaskan kepada para diplomat yang berusaha untuk melobi terkait program hilirisasi, menyebut bahwa hilirisasi semua harus dilakukan di Indonesia tanpa terkecuali. Informasi ini teman-teman kita dapat dari merdeka.com di video yang berjudul Prabowo gebrak podium istana, singgung keras hilirisasi, tak ada tawaran, semua harus diolah di Republik Indonesia. Dalam press release singkatnya menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyerahkan daftar Islan pelaksanaan anggaran DIPA DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025 kepada kementerian, lembaga negara, dan kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa 10 Desember 2024. Prabowo mengatakan harus menerangi penyelundupan karena dapat menghancurkan puluhan ribu rakyat Indonesia. Prabowo menambahkan Indonesia juga harus melakukan hilirisasi dengan maksud semua komoditas harus diolah di tanah air. Prabowo menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia harus melakukan hilirisasi. Bahkan Prabowo mengatakan tidak ada tawaran terkait hilirisasi. Teman-teman, pilihan Pak Prabowo yang tegas mengatakan bahwa hilirisasi harus dilakukan di Indonesia, 100% harus dilakukan di Indonesia sudah sangat tepat. Karena sekalinya kita memberikan ruang atau celah aturan yang memperbolehkan komoditas-komoditas penting kita, komoditas-komoditas kritis yang sangat dibutuhkan dunia diolah oleh negara lain, maka hal inilah, celah inilah yang akan makin diperbesar. Dan bisa jadi teman-teman hilirisasi nasibnya bakal sama dengan proyek-proyek besar Indonesia yang memang digagalkan oleh negara-negara maju. Sebut saja dulu kita pernah mempunyai proyek ini PT Dirgantara membuat pesawat terbang yang dulu dikomandoi oleh Presiden B.J. Habibie. Hal ini digagalkan oleh IMF dikarenakan takut kalau misalnya Indonesia menjadi produsen pesawat terbang, maka Boeing, ini Airbus ya, pesawat-pesawat buatan negara-negara maju tidak akan laku di pasar internasional. Karena memang pesawat buatan Pak Habibie ini adalah pesawat yang sangat baik, pesawat yang sangat bagus kualitasnya. Dan hari ini teman-teman, hilirisasi juga ingin digagalkan dengan berbagai cara, mulai dari tekanan, desakan, ancaman, bahkan sampai negosiasi-negosiasi politik, tawaran-tawaran ini itu untuk membuat Pak Prabowo ini guncang. Tapi dengan tegas Pak Prabowo teman-teman menegaskan bahwa hilirisasi 100% harus dilakukan di Indonesia. Hari ini teman-teman kita bakal mendengarkan pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto yang menerangkan terkait pentingnya hilirisasi. Dan begitu banyak ini negara-negara maju yang memang ingin mengandaskan impian rakyat melihat negara Indonesia menjadi negara industri, negara adidaya. Yuk teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita simak video selengkapnya. Dengan swasembada ini kita akan aman dan kuat. Swasembada energi juga merupakan prioritas dari strategi transformasi kita. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita diberi karunia luar biasa. Mungkin hanya 3 negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu yang tidak lama lagi bisa 100% swasembada energi. Dan dari tanaman yang merupakan sumber energi terbarukan. Hanya 3 negara kemungkinan, Brazil, Kongo, Indonesia. Karena itu kita harus pandai manfaatkan karunia ini. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh malas, dan kita tidak boleh mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak produktif. Saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk menegakkan hukum,
apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang akan saya jalankan. Semua pelaku ekonomi harus sekarang mematuhi semua ketentuan. Kewajiban kepada negara harus dilaksanakan. Kita harus memerangi penyeludupan. Penyeludupan ini menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita. Saya ulangi, penyeludupan menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita. Kita harus memerangi penyeludupan ke dalam dan keluar. Kekayaan kita tidak boleh kita biarkan diselundupkan keluar Indonesia. Karena itu, selain swasembada energi dan swasembada pangan, saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia. Semuanya, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pendidikan dan kesehatan kita tempatkan sebagai prioritas juga. Tadi itu strategi yang akan kita tegakkan dan kita mampu tegakkan. Tetapi kalau saudara perhatikan, alokasi yang terbesar dalam APBN kita adalah pendidikan. Kalau tidak salah, ini adalah alokasi terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, banyak negara alokasi pertamanya, alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan. Demikian Amerika Serikat, demikian India. Alokasi terbesar adalah pertahanan. Indonesia, alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan, inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan. Perlindungan sosial, bantuan sosial, subsidi, menurut pandangan saya adalah langkah-langkah antara. Langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi kita melalui hilirisasi. Tapi di ujungnya pendidikan dan kesehatan yang akan membawa rakyat kita keluar dari kemiskinan. Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Ya teman-teman, kita barusan telah mendengarkan pernyataan arahan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto terkait hilirisasi yang memang menjadi salah satu program unggulan yang... Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto terkait program hilirisasi, penyerahan anggaran, dan juga pentingnya ini penganggaran untuk biaya pendidikan atau anggaran pendidikan. Saya di sini ingin menyorot terkait hilirisasi, di mana teman-teman negara Indonesia memang telah ketinggalan ratusan tahun sepertinya. Memang kita ketinggalan ratusan tahun dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, seperti Jepang untuk soal keindustrian. Kita akui teman-teman, kita memang terlambat, tapi hal ini bukanlah menjadi halangan untuk kita bisa mengejar keterlambatan kita atau ketertinggalan kita dengan arahan yang dilakukan
Dengan berbagai program-program yang dicanangkan dari mulai Presiden Joko Widodo lanjut ke Presiden Prabowo Subianto, kita berharap hilirisasi bisa menjadi ujung tombak yang mengubah nasib bangsa kita, di mana banyak industri-industri yang hidup di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja lokal, dan ini akan menimbulkan multiplier effect dan ini tentu akan menimbulkan multiplier effect. Dan tentu ini akan memperkuat multiplier effect di mana perekonomian akan terus berputar di dalam negeri dan kebocoran devisa juga bisa tertekan. Kita ucapkan terima kasih teman-teman kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementeriannya. Kita doakan semoga program-program Pak Prabowo ini sukses berjalan dengan lancar. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.